Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'al anbiya'i wal mursalin wa sahabat wa qarabat tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumil wa sallallahu alaihi kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik para hadirin dimanapun Anda berada, seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah ini yang pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada bab macam-macam air atau pembagian air, dimana sebelumnya kita sudah membahas tentang wudu, kemudian niat itu seperti apa, dan sekarang dilanjutkan tentang air. Karena mau tidak mau kita ketika mengambil wudu butuh yang namanya air. Kalau ambil wudu tanpa menggunakan air bukan wudu namanya, tapi tayamum. Baik, langsung saja. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku ono fasol swiji. Ini adalah satu bab yang menjelaskan tentang pembagian air. Al-ma'u utawi banyu iku qalilun ono banyu kang gedhi wa katsirun lan banyu kang akeh. Air dibagi menjadi dua, secara garis besar ada air terkategori air sedikit dan ada air terkategori air banyak. Wal qalilu utawi banyu gede iku madunal kullataini, banyu kang ukuran rong kulah. Air sedikit adalah air yang kurang dari dua kulah. Berapa dua kulah? Kalau diukur pada ukuran liter sekitar 270 liter atau 216 liter, itu yang paling sedikit. Kalau diukur dalam bentuk bangunan sekitar 60 cm persegi. Jadi ke atas 60, ke samping 60, ke bawah lagi 60. Jadi 60 panjang kali lebar itu semuanya 60 kali 60. Itu adalah volume air 20 kulah atau sekitar 216 liter. Itu. Jadi kalau air kurang dari 216 liter atau 270 liter itu terkategori air sedikit. Dampaknya seperti apa? Nanti di belakang akan kita jelaskan. Wal kathiru utawi banyu kang akeh iku kullatani rong kulah. Jadi yang terkategori air banyak itu adalah air yang sudah mencapai 216 liter atau sekitar bisa jadi 270 liter, atau dalam bentuk bangunan 60 kali 60. Jadi 60 cm persegi itu adalah ukuran air banyak. Fa'aktaro engko hale duwe akeh. Jadi 216 liter atau 6 cm persegi atau seterusnya itu tergolong air banyak. Ini dampaknya antara air sedikit dan air banyak, yaitu ada dampaknya apa? Al-qalilu utawi banyu kang gedhe iku ya tanajasu dadi najis apa qalil biwukuin najasati sebab tumibone najis fihi ing dalem qalil wa illam yataghayyar senajan ora owah apa qalil. Jadi apabila air itu sedikit dia akan menjadi najis sebab terkena najis, baik air itu berubah ataupun tidak. Jadi apabila kapasitas air itu berada di bawah 16 liter, maka mau tidak mau berubah atau tidak berubah, ketika ia terkena najis hukumnya langsung najis. Tuh. Itu jadi apabila terkena najis.
Berbeda apabila terkena sesuatu yang najis yang dimakfu. Apabila dia terkena oleh najis tapi yang dimakfu, dia tidak akan terkategori najis. Najis yang dimakfu apa saja? Seperti contohnya kamai tatilada malahasaidun, seperti bangkainya binatang yang tidak mengalir darahnya. Seperti apa? Semut tuh. Atau najasun la yudriku at-tarafu muqtadilin. Jadi atau najis yang tidak bisa dilihat oleh mata. Seperti apa? Najis yang dibawa oleh lalat. Misal lalat membawa kotoran. Jadi setelah nempel kotoran itu kan kotorannya masih basah, disamperin oleh lalat, dia kan pasti kakinya itu kan membawa kotoran. Kemudian terkena pada air teh kita yang kurang dari 2 kulah, itu yufa'an anhu. Tuh, enggak masalah. Seperti itu salah satu contohnya. Intinya adalah kalau air sedikit terkena najis, hukumnya najis, dengan catatan bukan najis yang yufa'an anhu, bukan najis yang diampuni. Baik itu berubah ataupun tidak. Jadi apabila terkena najis, hukumnya najis. Sementara kalau air banyak bagaimana? Wal ma'u utawi banyu al kathir kang akeh iku layatan najasu ora dadi najis apa kathir illa idza taghayyara angin ing delem are kalane apa tokmuhu rasane kathir au launuhu utawa wernane kasir au rihuhu utawa ambune kathir. Kalau air banyak itu baru akan najis apabila berubah. 1. Tokmun, rasanya berubah. Launun, warnanya berubah. Auriquhu atau baunya berubah. Dengan catatan berubahnya itu pada saat itu juga. Kalau berubahnya menunggu jangka waktu yang cukup lama, itu tidak dihukumi najis, kecuali memang orang ada tim ahli bahwasanya perubahan yang terjadi dalam jangka waktu lama memang disebabkan oleh najis tadi yang sudah jatuh pada air yang banyak. Tuh. Jadi kalau sudah berubah rasa, warna ataupun ataupun baunya, maka secara otomatis air yang banyak itu tetap akan najis. Kalau airnya lebih dari 2 kulah, banyak lebih dari 2 kulah, tapi yang berubah sebagian, apakah najisnya secara keseluruhan? Tidak. Kita lihat apabila najis yang berubah itu yang berubah dan yang tidak berubah. Yang berubah itu misal 2 kulah, yang tidak berubah itu 2 kulah. Maka yang tidak berubah ini tetap hukumnya suci. Yang berubah tetap hukumnya najis walaupun dalam satu wadah. Jadi kalau yang berubahnya tidak, yang lebihnya itu lebih, kalau yang tidak berubah itu lebih dari 2 kulah, maka tidak terkategori najis. Sudah. Jadi secara umum adalah air dibagi menjadi 2, ada air sedikit, ada air banyak. Kalau air sedikit terkena najis, baik berubah ataupun tidak, dia najis. Kalau air banyak, dia baru dikatakan najis dengan catatan rasa, warna, dan baunya itu berubah disebabkan karena najis yang jatuh pada air yang banyak tersebut. Air sedikit, air banyak itu ukuran paling sedikitnya itu adalah sekitar 60 cm persegi atau sekitar 216 liter. Kalau pengen hati-hati, ambil 300 liter saja, itu pengen hati-hati. Sudah, itu baik, itu saja secara umum yang bisa saya sampaikan. Jadi perubahan najis dibagi menjadi 2, ada najis air dibagi menjadi 2, ada air banyak, air sedikit. Air sedikit apabila terkena najis dia langsung najis secara otomatis. Apabila
air banyak, dia akan najis, sebab terkena najis dengan catatan apabila sudah berubah rasa, warna, dan baunya. Baiklah para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas tentang air ini bisa membantu kita untuk membedakan mana air yang bisa kita gunakan untuk mengambil wudhu, untuk kita mandi, dan mana air yang tidak bisa kita gunakan untuk bersesuci. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa mengistiqomahkan pengajian kita ini. Ala hadinya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.